Oke, warga Kota Depok, kita balik lagi di COD, Celoteh Orang Depok. Yoi. Hari ini saya sama Bang Oji kedatangan tamu istimewa yang tiap hari tuh sudah mungkin kalau misalkan dijabarin dia udah berapa kilometer jalan, dia mungkin udah keliling-keliling Kota Depok kayaknya. Bener tuh. Ya. Jadi kalau ibarat kata kalau kita jual mobil ini kilometernya tinggi nih. Iya Bang ya? Iya Bang. Abang siapa sih Bang? Tukang bakso. Bakso Malang. Kirain tiba-tiba ada di sini aja. Aneh kaget loh Bang. Namanya Bang siapa? Namanya Bang Yadi. Oh Bang Yadi. Bang Yadi dari mana Bang? Dari Jawa Timur. Jawa Timur tuh, Jawanya pun di Bang. Bojonegoro. Bojonegoro. Bang Yadi, Mas Yadi ini dari Bojonegoro. Mas Yadi ini nenek tahun berapa? Ya, ini aja Kalau podcast Jawa Timur nih begini. Kalau sekarang di Depok tuh baru 4 tahun. Oh 4 tahun baru ya. Tapi yang lama tuh di daerah Kebun Jeruk sama di daerah Pamulang. Terus kesannya di Depok nih 4 tahun yang lalu sampai sekarang gimana itu Bang, Mas? Ya, kesannya kalau buat usaha tuh ya mumpuni lah, bagus lah. Mumpuni, bagus ya? Iya, bagus. Karena orang Depok banyak doyan bakso Malang. Gaya pembelinya tuh. Gaya pembelinya bagus. Iya. Kalau Bang Yadi ini Mas Yadi ya? Mas Yadi dong. Nah, jadi Mas Yadi ini masuk ke Kota Depok tuh kapan Mas Yadi? Mulai masuk ke kota Depok tuh mulai 2022. Oh, itu naik bis apa terjun payung apa gitu? Oh, Biar istri santai ya kan. naik kereta. Naik kereta ya? Naik kereta. Jadi tadinya mau ke Jakarta, Iya. turun di Depok, Di Depok langsung. nggak ke Jakarta lagi udah. Berarti dari Jawa naik sepur sampai sini naik kereta. Iya. Enggak naik bis. Ngomong-ngomong naiknya di atas Pak? Hah? Enggak di bawah. Kalau di atas Lintas dong. Di dalam lah. Di Jadi dalam. Mas Yadi emang dari dulu memang udah dagang bakwan Malang atau memang bakwan Malang ya? Bakso Iya, Malang. Bakso Malang ini memang dulunya pernah apa dagang apa Sebelum bakso sebelum Malang. bakwan Malang ini apa? Memang dulu sebelum bakso Malang kita udah belajar mie ayam. Oh mie ayam. Nah, jadi kita ke Jakarta tuh mulai 99. 99. Iya, 99 pas lagi krisisnya itu. Oh lagi Kita krisis ikut. itu. Berarti waktu bikin mie ayam itu apa modal sendiri atau ngikut? Itu sementara sebelum ikut sama kakak itu kan buat bekal kalau ikut orang lain gitu. Jadi Mie ayamnya itu apa mie ayam dorong apa? mie ayam dorong. Mie ayam itu dorong, ya. waktu itu di Ciputat di dekat belakang Polsek. Cuman saya nyari mie ayam pikul nggak ketemu sama sekarang. Oh nggak. Berat, Mas, Pak. oh, berat. Berat. Mie sapi nggak ada mie sapi. Tapi nggak ada. Nah kalau Mas Yadi waktu mie ayam berarti belum di Depok ya? Belum, mulai di Depok itu 2008. Itu bisa kalau kita suka dukanya kita dagang kayak mie ayam kan itu ada separuh tenaga buat dorong, separuh tenaga buat masak, ya kan? Nah itu lebih tantangannya kan di situ ya, gerobak itu. Berarti kalau misalkan kita ada di satu daerah, radiusnya paling berapa jauh sih? Apakah Kalau sekitarnya mulai kalau dari di sini kan paling jauh tuh arah ke Maharaja sampai Uki itu perapatan Uki. itu udah ditentukan apa secapeknya aja? Enggak tiap hari, memang itu lokasinya udah dikasih. Oh, udah dikasih mapping areanya ya? Iya, sendiri. Rutenya. Mas Yadi, kamu muter sini. Nah, bagian Saya muter sana. Itu kata itu. Jadi teman-teman Mas Yadi ini Jadi udah punya nggak bentrok gitu. Udah ada hari ini ada jadwalnya gitu. sendiri. Soalnya kalau bentrok tabrakan tuh. Iya. Lantas tuh tuh ya kan. Itu nggak mungkin kan gerobak sama gerobak Berarti tabrakan. tantangannya paling bangunnya. Ya, tantangannya itu kedua tantangannya kalau hujan. Oh, kalau hujan. Nah, hujan kan pertama pasti kendalanya kan licin. Iya, hujan. iya, iya. Lah bukannya hujan enak Bang. Mas, orang jadi lapar mau makan Kalau di bakso sini Malang. tuh kalau hujan agak berkurang, Pak. Kurang ya. Kalau berkurang ya. Berkurang, tapi kalau pas musim panas ini paling di sini tuh rame-rame mulai jam 3 sampai habis maghrib. Berarti orang Depok seneng makan bakso Malang tuh ketika nggak musim hujan dong. Iya, berarti. musim panas tuh. Gitu. Nah, kalau Mas Yadi sendiri kalau ngelihat dari
pergerakannya Mas Yadi kan kalau punya dagangan kan banyak ya isu-isu soal makanan sehat, makanan nggak sehat segala macem. Nah sebenarnya kadang-kadang kan itu berpengaruh nggak sih sama penjualannya Mas Yadi? Ada nggak orang yang nanya-nanya, nih buatnya kapan bang? Ada nggak pernah ada orang nanya-nanya, ini mie apa ini? Ada nggak sih? Paling kebetulan cuma kalau langganan paling nanyanya sih paling nanya tentang mie misalnya ya? Ini mie misalnya mie bihun apa mie jagung gitu. apa mie basah gitu aja tentang kalau tentang langganan. Kebetulan kalau tentang langganan nggak nanya tentang bakso itu yang sudah aneh-aneh. berapa banyak langganan sekarang Mas Yadi yang ada di Kota Depok kalau dihitung pakai kira-kira 50-an kah atau 40-an kah atau yang sudah dikit-dikit Mas Yadi sayang mau bawa Malang dong gitu, ada nggak? Kalau kayak gitu enggak, cuma alhamdulillah maksudnya hampir rutin Pak, hampir rutin beli. Hampir gitu. rutin ya? Hampir. Cuma ya itu yang penting tepat waktunya, jam-jamnya gitu. Luar biasa. Ya, ini buat pengalaman buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang orang berpikir kan, wah dagang gampang begitu doang mah gampang. Sebenarnya ada kesulitannya ya Mas Yadi ya. Ya makanya kadang-kadang kan naik turunnya dagang kayak misalkan Mas Yadi sudah tahu dari Senin sampai Jumat itu sepinya kapan, terus area mana yang sepi karena memang sudah pelajarinya sudah pengalaman bertahun-tahun. Ada kalanya mungkin pertama-tama apa sih yang paling berkesan gitu Mas Yadi? Apakah ini berkesan itu antara pernah jatuh kah gerobaknya lagi jalan atau kehilangan barang kah selama lagi dagang atau pernah diinin setan lah atau pernah dituduh setan kah atau pernah ada suka dukanya lah cewek datang Enggak, Mas Yadi kawinin saya kan nggak tahu kalau sini suka dukanya itu nggak tiba-tiba ada anak kecil jalan nggak kelihatan kan gitu kan nggak kelihatan. Pernah ketabrak tapi ya gitu. Iya karena kecil lari nggak tahu udah berhenti main tabrak aja gitu. Pernah. Nah itu dimarahin nggak orang tuanya tuh? Ya kebetulan nggak dimarahin, cuma memang orang posisinya kita pelan-pelan ada tahu jalan main tabrak aja. Mungkin koplingnya kali Mas Yadi kekencangan jadi muncul gitu. Mungkin spionnya dipakai. Ya itu juga itu ya Mas Yadi. Tapi kalau misalkan pengalaman yang paling nggak enak gitu selama dagang tuh apa sih gitu? Ya pengalaman yang nggak enak. Diomelin orang kah? Kalau diomelin memang udah biasa. Iya. Ini baksonya harusnya 3 nih, kok cuma 2 nih gitu. Atau Ya, bang ini sambalnya pedas banget. Bisa. Atau diomelin bang ini sambalnya pedas banget gitu. Iya kadang ya kayak gitu, kurang sambel, kurang saus gitu. Kalau itu udah biasa lah, memang udah. Tapi kalau misalkan di Depok nih pernah nggak mengalami kriminalitas atau itu selama Palak dagang lah, di Palak lah atau apa? Kan ini buat masukan kita ya Mas Yadi ya nanti ke depannya. Kadang-kadang ada pedagang yang keluar belum punya duit atau segala macam, ada orang yang bikinin dong buat gue. Nah ada ya Mas Yadi ya pasti ya. Kayak gitu-gitu ada nggak sih? Tapi alhamdulillah selama aku di Depok itu alhamdulillah belum ada Pak. Belum ada ya? Aman ya Pak? Aman. Kalau daerah Depok aman Pak. Terus kesan Mas Yadi ini tentang Depok nih, kan Depok udah banyak perubahan nih. Apa sih masukannya buat Depok? Ya masukannya ya mudah-mudahan ntar kita Pak kalau gantinya wali kota Depok yang baru ini mudah-mudahan semakin makmur, semakin maju buat masyarakat. Nah kadang-kadang kan kalau misalkan pedagang gitu, Mas Yadi KTP Depok bukan? KTP aku masih daerah ya? Masih daerah. Nah kadang-kadang kan ada yang KTP-nya daerah tapi dia memang sudah seperti warga di daerah tertentu tapi mereka tidak memiliki KTP di daerah tertentu. Apa sih harapan orang walaupun kan Mas Yadi pasti akan mau lama ya di Depok kalau misalkan itu? Ya kalau dia sukses berarti kan dia tinggal sini bisa mungkin aja gitu dipermudah pengambilan KTP sini, apakah dipermudah izin usaha, apakah dipermudah itu. Jadi kayak stigma-stigma yang kayak gitu. Ya harapan kita sih sebenarnya pengen kalau bikin KTP apa tuh dari sono, dari Jawa apa kemana tuh dibikin mudah gitu kan. Selama ini sulit? Ya kayak lewat online apa kalau bisa gitu ya kan gitu, bisa. Bisa sih. Jadi kan semakin biar bisa nikah lagi atau kalau ya enggak kalau itu. Ya oke dah. Jadi teman-teman kalau mau tahu Mas Yadi ini dia bawaan Malang. Dia muter tuh sekitar apa daerah mana aja? Kita mulai dari Poin Mas ke Maharaja, terus daerah Perapatan Uki. Ya, udah dan balik lagi. Tapi bisa buat itu juga ya, buat catering juga ya. Misalkan bisa. ada orang nikahan.
Bisa, itu bisa buat- dipesan gitu buat teman-teman yang punya nikahan. Kalau orang-orang tawuran duitnya nggak bisa ya. Jadi lagi berantem mau uang satu bang gitu nggak bisa ya. Pokoknya kita siap ngelayanin buat hajatan, buat pesanan Siap. santri mah. Oh, ada dadakan gitu ya Mas? Ya, jadi Alhamdulillah ya. digoreng dimasak dadakan. Berarti kalau misalkan teman-teman yang demen sama bakwan Malang, bakso Malang, boleh di daerah yang sekitar Sawangan sampai Depok Maharaja. Belakang Ya. SD, belakang SMK, SMP Prisma. Jadi kalau misalkan ketemu, tegur, sapa. Mas Yadi gitu. Enak, Mas Yadi. Oh ini Mas Yadi yang kemarin muncul di podcast ya? Kok nggak sama di podcast? Itu berarti bukan Mas Yadi kalau bukan nggak sama. Mas Yono. Mas Yono. Itu menampakkan. Oke deh. Oke. Karena udah sore. Ya. Closing deh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan COD Celoteh Orang Depok. Hari ini kita ngangkat bagaimana keseharian tukang atau penjual bakso Malang. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Ambil positifnya, jauhkan negatifnya. Salam COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.